Tes, 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 tes. Semua udah masuk? Masuk, masuk. Oke. Tunggu, tunggu. Halo, tes, tes. Udah pada masuk. Udah kedengeran? Udah kedengeran, Pak? Udah. Udah. Udah bisa dimulai? Baru 16 orang. Bisa. Jangan dulu, Pak. Pak Awal, sekarang pemandangannya pegunungan ya, mukanya nggak kelihatan, Pak. Awal mukanya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Halo, tes. Tes, udah, Pak. Bisa, Pak Udi. Ya? Udah bisa? Belum, bentar, Pak. Nanti tinggal bilang next Mana? aja ya, Pak ya. Oke. Gimana kabarnya semua nih? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Udah semua, Pin? Belum? Baru 26, Pak. Macet kali ya? Yang lain ya? Aku udah masuk, Pak Udi. Oke. Pak Denny belum ada ya, Pak Denny ya? Ada ini belum. Oh. Lagi jalan-jalan Pak Denny kayaknya.
Kelvin, ini ada live streamingnya nggak? Gimana? Ini ada live streamingnya nggak? Kalau live streaming nggak ada, soalnya bukan berbayar. Tapi ini aku udah direkam. Jadi kalian kalau misalkan mau nanti tinggal dikirim aja link buat apa? Buat direkamnya ini. Oke, baiklah. Terima kasih. Oke. Siapa nih yang belum masuk nih? Ayo guys, pada kumpul. Baru 30 yang gabung. Biar cepet pulang guys. Ya, soalnya ini Mungkin bukan jaringannya berbayar, jadi cuma nggak 30 putus. menit. Loh, yang kemarin Bu Ana bisa lama? Kalau Bu Ana itu kan dari corporate, bukan dari aku. Kan bayar kemarin. Hmm. Kalau kemarin karena free trial aku habis kemarin. Berarti bisa nanti bikin kalau lagi sih. misalnya ini selesai, berarti harus ulang lagi ya? Iya, soalnya 30 menit, makanya kenapa jangan sampai pada telat gitu sih intinya. Tadi udah Baik. koordinasi dengan Pak Denny supaya dari corporate aja, tapi yang aku yang jadi hostnya. Cuman Pak Denny-nya mungkin belum belum ngobrol sama yang corporate kali gitu sih. Baiklah. Terus yang kemarin 6 jam itu apa, Vin? Hah? Yang kemarin lu bilang 6 jam, bisa 6 jam tuh gimana sih, Vin? Iya, 6 jam itu karena berbayar. Aku tuh free trial kemarin tuh dapat. Vin, Iya ya. Vin, uninstall, terus install lagi biar bisa free trial lagi. Harus akun baru, Mas. Harus akun baru. Yuk, Ayo gantian yang jadi hostnya. Ayo, Gantian Bang jadi Heri hostnya. yang ngomong. cobain Jangan soalnya nggak semua dapat free trial soalnya Mas. Saya gaptek, masalahnya di NTT nggak ada beginian. Alasan. Ya udah, ayo kita mulai aja. Yuk, mulai aja Pak. Ini udah direkam soalnya Iya. nanti kalau misalnya yang telat juga bisa dikasih. Iya, Mulai aja, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga pada sehat selalu ya. Waalaikumsalam Pak Udi. Ya, mari kita sebelum memulai aktivitas ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing biar kita diberikan kesehatan agar bisa melaksanakan aktivitas pagi ini. Ya, berdoa mulai. Sudah selesai ya. Suara Pak, saya kedengeran ya? Cepet amat. Bismillah. kedengeran. Burung-burungnya kedengeran. Oke, Audit ya. pagi ini iya banyak burungnya. Oke, pagi ini saya ngisi tentang terapi cairan ya. Terapi cairan sendiri di sini ada persentasenya. Sebenarnya kita belajar panjang sih ya kalau bahasannya kalau mau dibahas, cuma saya mengupas sepintas dulu untuk fisiologinya. Jadi di situ ada keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh itu merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostasis. Cairan tubuh sendiri kita itu terbagi menjadi dua, yaitu ada air sebagai pelarut, ada zat tertentu sebagai zat terlarut. Belum di next. Elektrolit itu adalah zat kimia yang menghasilkan partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti itu adanya distribusi yang normal dari tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Ini saya agak tampilkan presentasi cairan tubuh ya. Jadi pada embrio itu presentasinya 97%, untuk dewasa itu 55 sampai 60%.
Untuk neonatus itu range 70 sampai 80%, usia lanjut 45 sampai 55%. Ya, next, Vin. Next. Terapi cairan sendiri itu adalah tindakan untuk memelihara, mengganti milieu interior dalam batas-batas fisiologis dengan cairan kristaloid atau elektrolit atau koloid plasma expander secara intravena. Fisiologi cairan sendiri, cairan tubuh, air dalam tubuh berada di intraseluler 40%, ekstraseluler 20%, antar sel atau interstisial 15%, cairan transseluler, plasma 15%. Apa sih itu? Kan ada intraseluler, ada ekstraseluler. Kalau cairan intraseluler itu adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. Cairan ekstraseluler itu yang 20% itu adalah cairan yang berasal di luar sel dan terdiri dari 3 kelompok. Dia ada cairan intravaskuler, ada cairan interstisial, ada cairan transseluler. Cairan ekstraseluler atau plasma itu adalah cairan di dalam sistem vaskuler. Untuk cairan interstisial itu adalah cairan yang terletak di antara sel. Sedangkan cairan transseluler itu adalah cairan sekresi, khusus seperti cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan sekresi saluran cerna. Oke, next. Next. Ya. Untuk kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan cairan belum. Masih yang sebelumnya, Pin. Untuk kebutuhan cairan, dewasa itu 30 sampai 40 cc per kilogram berat badan per hari. Untuk anak, untuk berat badan, kita pakai yang berat badan ini ya, kurang dari 10 kg, 100 cc per kilogram berat badan per hari. Ini untuk anak ya, untuk berat 11 sampai 20 kg, 1000 cc plus 50 cc berat badan per 10 kilo ya. Lebih dari 20 kg, 1500 ditambah 20 cc berat badan itu 20 kilo. Untuk kebutuhan elektrolit, natrium itu sebanyak 3 mg ya. New equivalent kilogram berat badan per hari. Untuk kalium 2 mg kilogram berat badan per hari. Jadi di tubuh kita sendiri itu terdiri dari elektrolit dan non-elektrolit. Untuk yang non-elektrolit itu adalah tetralut yang tidak terurai dalam larutan, dan itu biasanya tidak bermuatan listrik seperti protein, urea, glukosa, oksigen, karbon dioksida, dan asam-asam organik. Untuk elektrolit tubuh sendiri itu mencakup ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Oke, next. Next, Vin. Ya, ini untuk dosis hariannya ya. Elektrolit
Ada natrium, dosis hariannya 5 sampai 100 mg per hari. Kalium 50 sampai 100 mg per hari. Magnesium 10 sampai 20 mg per hari dan seterusnya itu. Ya, next. Next, Vin. Udah. Emang ada lemot. Ya. Untuk ada yang namanya dia positif dan negatif. Ya, untuk positif itu ada kation yang dinamakan kation, yaitu ada natrium, kalium, kalsium, magnesium. Untuk anion, dia yang bermuatan negatif, itu ada klorida, bikarbonat, fosfat, sulfat, dan protein. Mekanisme regulasi tubuh, ada 2 mekanisme utama pengaturan air dalam tubuh. Itu ada pengaturan osmolar, yaitu dibagi 2, yaitu sistem osmoreseptor ADH. ADH itu yaitu hormon antidiuretik hormon ya. Untuk sistem renin, aldosteron, dan satu lagi yang kedua itu pengaturan volume non-osmolar. Saya coba jelasin sedikit ya untuk fisiologinya. Untuk yang pengaturan osmolar, kendali osmolar, itu ada 2 kan ya, ada sistem osmoreseptor ADH. Osmoreseptor terletak pada hipotalamus. Osmoreseptor terletak pada hipotalamus anterior, bagian dari nukleus supraoptik, terdiri dari vesikel yang dipengaruhi osmolaritas cairan ekstraseluler. Bila osmolaritas cairan meningkat, vesikel akan ngeriput ya. Sebaliknya, bila osmolaritas cairan menurun, vesikel akan mengembang, sehingga impuls yang dilepaskan dari reseptor akan berkurang. Impuls ini nantinya merangsang hipofisis posterior, melepaskan ADH. Jadi semakin rendah osmolaritas suatu cairan ekstraseluler, semakin sedikit ADH yang dilepaskan. ADH itu berperan untuk menghemat air dengan meningkatkan reabsorpsi. Untuk sistem renin, aldosteron sendiri, itu adalah mekanisme pengaturannya melalui pengaturan ekskresi natrium pada urin melalui interaksi antara aktivitas ginjal dengan hormon korteks adrenal. Lebih dari 95% natrium itu direabsorpsi kembali oleh tubulus ginjal. Korteks adrenal merupakan faktor utama yang menjaga volume cairan ekstraseluler melalui hormon aldosteron terhadap retensi natrium. Pelepasan renin dipengaruhi oleh baroreseptor ginjal, konsep makula lutea yang tergantung pada perubahan natrium di tubulus distalis. Bila natrium menurun, volume tubulus menurun sehingga mengurangi kontak makula dengan sel anterior. Akibatnya terjadi pelepasan renin. Renin akan membentuk angiotensin 1 di hati
yang kemudian oleh converting enzim dari paru diubah menjadi angiotensin 2. Jadi vasokonstriktor dan merangsang kelenjar suprarenal menghasilkan aldosteron. Peranan angiotensin 2 adalah untuk mempertahankan tekanan darah. Bila terjadi penurunan volume sirkulasi, dan aldosteron akan meningkatkan reabsorpsi natrium yang menyebabkan retensi air. Untuk kendali non-osmolar sendiri, itu ada beberapa cara ya. Ada refleks stretch reseptor, ada refleks baroreseptor. Macam-macam cairan intravena. Cairan intravena sendiri itu terbagi jadi 2 ya. Ada kristaloid dan koloid. Kristaloid itu adalah larutan air dengan elektrolit tidak mengandung molekul besar dalam waktu singkat. Sebagian besar akan keluar dari intravaskuler. Kristaloid mempunyai waktu paruh intravaskuler 20-30 menit. Secara umum digunakan untuk meningkatkan volume ekstrasel dengan atau tanpa peningkatan volume intrasel. Yang kedua, koloid sendiri mengandung molekul-molekul besar. Waktu paruhnya koloid intravaskuler 3-6 jam. Itu relatif lebih lama ya. Kenapa untuk resusitasi lebih dipilihnya cairannya kristaloid dibandingkan koloid, karena dia lebih mudah diserap dibandingkan dengan cairan koloid. Oke, next. Next, Fit. Ya. Nah, ini terapi cairan sendiri untuk resusitasi, makanya dipilihnya kristaloid ya. Di situ ada ring as, ada asring, ring relaktat, ada NS juga. Untuk koloid ada dextran, gelatin, atau HES. Untuk maintenance atau rumatan sendiri, itu untuk elektrolitnya ada natrium, ada NaCl, KN3B, KN magnesium 3. Nah, untuk nutrisi itu macam-macam ya, ada aminofluid, ada lipid, macam-macam tergantung dari kebutuhannya, nutrisinya apa. Makanya untuk resusitasi itu diutamakan untuk mengganti kehilangan yang akut, seperti kasus-kasus pada hemoragik atau GI tract loss ya, di diare. Untuk maintenance sendiri biasanya dia untuk kebutuhan normal. Apabila dia ada kehilangan dari IWL-nya, urin, dan fesesnya. Dan terutama sih yang terlalu pentingnya dia biasanya untuk dukungan nutrisi. Oke, next, Vin. Tujuan terapi cairan sendiri itu adalah untuk yang utama mengganti cairan yang hilang, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi shock, dan mengurangi rehidrasi. Oke, next. Nah, ini saya sepintas saya masukkan proses keperawatannya. Itu memang saya nggak pakai yang Nicknock ya. Nanda Nicknock atau yang lainnya, masih yang lama ini. Proses keperawatannya itu ada pengkajian perawatan secara umum pada pasien dengan gangguan atau resiko gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, meliputi
Kaji riwayat kesehatan dan keperawatan untuk identifikasi penyebab gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Oke, next. Next. Kaji manifestasi klinik melalui timbang berat badan pasien setiap hari, monitor vital sign, kaji intake dan outputnya, lakukan pemeriksaan fisik meliputi kaji turgor kulit, hidrasinya, temperatur suhu tubuh, neuromuskular irritability-nya, auskultasi bunyi atau suara napas, kaji perilaku, tingkat energi, dan tingkat kesadaran pasien. Next. Untuk review penilaian pemeriksaan labnya, di situ ada kita lihat berat jenis urinnya, pH serum, AGD-nya, elektrolit serum, hematokrit, BUN ya, kreatinin urin, ureum nitrogen itu ya, BUN itu ya. Oke, next. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada klien dengan risiko atau gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit itu adalah next. Pola napas tidak efektif, ada penurunan kardiak output, gangguan keseimbangan volume cairan. Oke, next. Gangguan keseimbangan cairan tubuh, kerusakan membran mukosa mulut, gangguan integritas kulit, gangguan perfusi jaringan. Itu untuk diagnosanya ya. Next. Nah, untuk intervensinya, kalau pasien masih sadar, biasanya dianjurkan dia banyak minum. Untuk itu atur intake cairan dan elektrolitnya. Berikan terapi intravena sesuai kondisi pasien dan instruksi dokter ya. Tentu kita harus kolaborasi dengan tim dokter untuk pemberian cairannya yang dibutuhkan oleh pasien. Perhatikan jenis cairan, jumlah, dosis pemberian, komplikasi dari tindakan. Kolaborasi pemberian obat-obat, contohnya obat-obatan diuretik. Jangan sampai dia membutuhkan banyak cairan, tapi dia juga diberikan obat-obat diuretik sehingga cairan akan lebih banyak yang keluar melalui urin. Provide care seperti perawatan kulit. Karena pada pasien-pasien dengan kekurangan cairan cenderung kulitnya menjadi kering sehingga diperlukan sekali perawatan kulit. Oke, next. Untuk evaluasinya, intake dan output dalam batas keseimbangan, elektrolit serum dalam batas normal, vital sign dalam batas normal. Next. Habis ya, berarti ya. Gimana ya? Kecepatan nggak? Enggak, Pak, enggak. Enggak. Ada yang mau ditanyain nggak? Sesi tanya jawab. Minta tolong dijelasin untuk penghitungan cairan. Ya. Agak bingung. Ada masukan juga nih ya. Untuk kebutuhan air setiap harinya ditentukan ada 2 ya. Ada 2. Silakan Pak dipakai itu coret-coret buat kalau misal mau nulis itu rumus. Iya. Untuk kebutuhan
air berdasarkan umur dan berat badan. Jika umurnya 0 sampai 1 tahun, memerlukan air sekitar 120 cc kilogram berat badan. Untuk ini kita dari umur ya. Untuk 1 sampai 3 tahun itu memerlukan air sekitar 100 cc kilogram berat badan. Untuk 3 sampai 6 tahun itu memerlukan air sekitar 90 cc kilogram berat badan. Untuk 7 tahun Kelihatan, Kak. itu memerlukan air Coret-coretannya nggak kelihatan. oh coret-coretannya ya. Diulang ya, Pak. Ya. Untuk kebutuhan air ya setiap harinya itu ada 2 cara. Berdasarkan umur dan berat badan. Jika umurnya 0 sampai 1 tahun, itu memerlukan air sekitar 120 cc. Untuk 1 sampai 3 tahun, itu memerlukan air sekitar 100 cc kilogram berat badan. Untuk 100 cc kilogram berat badan. Untuk 3 sampai 6 tahun, itu memerlukan sekitar 90 cc kilogram berat badan. Untuk 7 tahun, itu memerlukan sekitar 70 cc kilogram berat badan. Sedangkan dewasa itu sekitar 40 sampai 50 cc kilogram berat badan. Apabila kita memakai berat badan, ini tadi yang umur ya. Umur 1 sampai 3, 3 sampai 6, sampai 7 tahun, dan sampai dewasa. Apabila kita memakai berat badan, itu mulai dari 0 sampai 10 kg. Kebutuhan cairannya itu adalah 100 cc kilogram berat badan. Untuk 10 sampai 20 kg itu kebutuhan cairannya 1000 cc ya. Ditambahkan dengan 1000 cc ya. Untuk 10 sampai 20 kg beratnya 10 sampai 20 kg. Itu 1000 cc. Jika dia di atas 10 kilo beratnya, tambahkan lagi 50 cc per kilogram berat badan. Jika di atas 20 kg, kebutuhan cairannya 1.500 ditambahkan 1.500 cc ya. 1.500 cc ditambahkan 20 cc kilogram berat badan. Jika dewasa memerlukan cairan 40 sampai 50 cc kilogram berat badan. Untuk pengeluaran cairan sendiri itu ada 4 prosesnya ya. Untuk pengeluarannya ya. Iya. Ya. Itu ada IWL, insoluble water loss, melalui keringat dan feses. Urin, ditambah lagi dengan urin. Jadi untuk pengeluaran itu ada 4 ya, ada urin, IWL, keringat, dan feses. Kondisi normal urin output itu sekitar 1.400 sampai 1.500 cc per 24 jam. Atau sekitar 30 sampai 50 cc ml per jam. Untuk
IWL itu terjadi kan melalui paru-paru dan kulit. Biasanya melalui mekanisme difusi. Pada orang normal itu ialah cairan tubuh melalui IWL sekitar 200-400 cc per hari. Untuk feses itu berkisar antara 1.500 cc per hari yang diatur melalui mekanisme reabsorpsi di dalam mukosa usus besar. Itu aja sih. Jadi kita juga perlu lihat juga untuk terapi cairan sendiri itu dinilai dari tingkat kesadaran, perubahan tekanan darah, denyut nadi normal, perubahan kimia darah dari pemeriksaan lab, perubahan perfusi perifer, dan produksi urin. Itu aja tambahannya. Ada lagi? Ada lagi yang Pak. mau ditanya? Mau tanya. Ya. Gimana? Jesse mau tanya. Iya. Itu di terapi cairan yang kristaloid itu kan RL range laktat sama Iya. atau garing NS. Itu normal salin. Iya, normal salin. Bukannya normal salin itu NaCl 0,9%? 0,9. Terus orang-orang tuh kalau misalnya milih cairan tuh kalau dari side Bapak kan itu sama aja, sama-sama kristaloid. Itu apa yang membuat kita harus milih yaitu RL atau NS? Coba Pin, yang tadi slide yang monitor cairan nih, Pin. Slide-nya deh Pin, balikin Pin. Yang tadi ada kristaloid sama slide 1, 2, 3. Nah, iya. Itu. Tadi gimana, Jess? Jadi pemilihannya ya, Jess ya? Pemilihannya Pemilihan RL atau NS. Pemilihannya RL atau RLL atau NS. Untuk resusitasi sendiri itu kan ada 2 ya. Ada kristaloid dan koloid. Sebenarnya lebih dicenderung kenapa sih milihnya kristaloid? Tadi kan kristaloid kan lebih cepat ya diserapnya oleh tubuh, kita 20 sampai 30 menit ya. Prinsip pemilihan cairan sendiri dimaksudkan itu untuk mengganti air dan elektrolit yang normal, buat hemodinamik agar tepat dalam keadaan stabil. Sebenarnya sih tergantung dari orderan dari dokternya sendiri. Dia maunya yang apa nih? RL atau NS, normal salin. Karena cairan kristaloid itu mempunyai keuntungan lebih aman, non toksik, bebas reaksi dan murah. Adapun kerugiannya dari kristaloid itu ada hipotonik dan isotonik ya, kemampuannya terbatas untuk tetap berada di dalam ruang intravaskuler. Sedangkan cairan kristaloid yang paling banyak memang ada 2 itu, ada normal salin dan ringer laktat. Jadi tergantung orderan dari dokternya ya. Dia milihnya RL atau ringer laktat. Yes.
Oh, baik, Pak. Kalau Makasih, Pak. memang pada normal salin dalam jumlah yang besar itu dapat menyebabkan timbulnya asidosis hiperkloremik. Sedangkan penggunaan cairan Ringer Lactart dengan jumlah besar itu dapat menyebabkan alkalosis metabolik yang disebabkan adanya peningkatan produksi bikarbonat akibat metabolisme laktat. Jadi itu perbedaannya antara Ringer Lactart dan NS ya. Jadi kalau NS itu menyebabkan timbulnya asidosis hiperkloremik. Sedangkan kalau RL karena dia ada laktatnya, karena perbedaannya di laktatnya itu ya. Jadi bisa menyebabkan alkalosis metabolik yang disebabkan adanya peningkatan produksi bikarbonat akibat metabolisme laktat. Oke? Ya, Ada lagi? oke. Terima kasih, Pak. Kalau yang Jesse tahu tentang kebutuhan cairan itu untuk dewasa 1-2 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau yang tadi Bapak bilang dewasa itu 30-40 kilogram per kilogram berat badan per hari. Itu artinya kalau di convert sama yang Jesse yang 1-2 cc per kilogram berat badan per jam, itu berarti berat badan si orangnya itu adalah sekitar 30-40 kilo. Kecil banget. 30-40 gitu. Hmm. Iya. Iya, memang. Iya. Oh, Maka oke. itu kan tergantung kondisi pasiennya juga. Itu kan perkiraan dari normal Biar ya. gampang gitu ngitungnya. Iya. Agak. Tergantung kondisi pasiennya juga. Tentunya apabila kondisi pasiennya dia dehidrasi atau dia shock, tentunya akan ada pertimbangan lainnya, Mbak. Gitu. Sebenarnya banyak lagi sih kalau dia sampai ada kehilangan darah atau lainnya, itu ada derajat-derajatnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu ada tabelnya lagi. Untuk pembahasannya memang lebih harus waktunya harus lebih panjang lagi apabila mau sampai sepanjang itu. Makanya saya sepintas aja sih gambarannya untuk cairan kebutuhannya per 24 jam per jam itu berapa cc. Itu Mbak Desi. Iya, baik, makasih Pak. Kalau tentang terapi cairan untuk pasien yang luka bakar gimana Pak? Yang luka bakar itu ada perhitungannya, dia ada tergantung daripada luas luka bakarnya. Biasanya sih sering dipakainya sih dia Ringer Lactart ya. Ya. Itu Kita sebenarnya aja sih agak bingung tentang ngitung IWL-nya Pak. Kayak beda-beda gitu rumus yang ditahu, apalagi yang sama luka bakar. Terus ada juga yang bilang pengaruh sama AC ruangan, ada yang juga yang nggak pakai AC ruangan. Itu gimana Pak? Ya, apabila dia dengan tidak memakai AC ruangan, tentunya kan penguapan daripada cairan itu lebih cepat ya dibandingkan dia dengan tidak memakai AC ruangan. Sebenarnya prinsip perhitungannya sama, cuma kadang tergantung dari kondisi rumah sakitnya juga. Itu tadi kadang standar daripada ruangan-ruangan itu dia beda-beda. Karena prinsipnya pada luka bakar itu jangan sampai cairan yang ada di tubuhnya itu banyak yang hilang. Jadi diusahakan suhu ruangan itu tidak menyebabkan penguapan yang berlebihan pada pasien-pasien luka bakar. Gitu, Jess. Biasanya sih dipasangnya dia lebih dingin ruangannya. Iya Pak. Makasih Pak. Yuk. Kita ngitung feses Pak. Ya? Kita ngitung feses untuk di output gitu? Bukan kita timbang aja ya? Ya? Enggak, itu kan bukan kita timbang. Kalau pada bayi memang ditimbang, tapi kan ini kita perhitungan normalnya saja.
Jadi dianggapnya pada orang normal itu feses gitu sih. Karena kan di IWL itu kan ada 4 tadi kan, ada apa untuk pengeluaran ya, ada urin, UWL, Urin, UWL, feses sama feses, apa jenis sebenarnya? ada 4 tadi ya, Jess. Iya, Pak. Keringat. Keringat iya. masuk IWL bukan? Infeksi berwater termasuk keringat? Ya. Tadi kan pengeluaran cairan itu ada 4 ya, ada urin, IWL, keringat, dan feses. Ya, kalau IWL memang terjadi melalui paru-paru dan kulit melalui mekanisme difusi. Kalau pada orang dewasa normal memang kehilangan cairan tubuhnya kan IWL sekitar 200 sampai 400 cc per hari. Ini yang normalnya ya, kita bicara yang normal, tidak yang dia ada gangguan lain-lainnya. Jadi kalau feses memang kita hitung normalnya itu adalah 1.500 per hari. Karena kan tidak semua yang keluar itu cairan ya, ada ampasnya juga ya. Karena sebagian kan sudah di reabsorpsi juga di dalam mukosa usus besar. Jadi kita ambil normalnya kurang lebih 1.500 cc per hari. Gitu, Jess. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, udah cukup. Gimana? Apa yang terjadi kalau waktu di break itu anak-anak itu seringnya dikasih KN karena dia kalau KN di slide Bapak kan itu cairan elektrolit. Tapi itu kayak bahkan dengan kasus pasien apapun sering anak-anak tuh dikasih KN gitu, Pak. Ya, karena KN itu kan dia tidak hanya elektrolit dalamnya, dia ada glukosanya juga di situ dalam KN. Oke lah. Terima kasih, Pak. Terima kasihnya nggak berujung ya, Jess. Terima kasih, Pak. Tadi nambah mulu pertanyaannya. Ini Kayak apa cintamu udah ya, gak ada udah ujung. lebih dari 30 menit nih. Tadi gue juga udah mau ngomong gitu, Dil. Pak Udi Tadi mau makasih, ditutup apa terus gimana? nanya lagi. Makasih, nanya lagi. Aduh, maaf. Maaf, Kak. Bu Nurul suaranya gede banget. Iya ya, Gimana, jadi gue Vin? ya. Semangat. Ya, gimana, Vin? Udah 30 menit lebih, Pak. Saya kira cukup itu aja ya. Bahasan terapi cairan. Mungkin kalau untuk lebih detailnya, karena keterbatasan waktu dan paketan, mungkin nanti kalau udah lebih ini bisa japri saya aja. Pak, semua Kalau mau nanya soal lebih yang di lanjut. kuis udah ada di slide kan, Pak? Perlu Ada. dipastikan wah ini perlu dipastikan. Nanti saya soalnya japri, Pak. khawatir. Hah? Ada ya? Terima kasih, Pak. Ada di slide-nya. Saya kira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak, materinya hari ini. Terima kasih, Pak Udi. Sehat ya. Tetap sehat Ya. terus ya. Kembali ke Pak Denny. Sehat banget. Pak Denny. Terima kasih Pak Udi. Ya. Pak Awan mas senyum-senyum aja. Kembali ke Pak Denny. Pak Denny mau ditutup. Langsung aja Pak, Kevin. awal traveling mulu itu. Ya udah, makasih ya semuanya. Maaf, ini keterbatasan waktu juga nggak bisa dipanjang-panjang lagi. Soalnya kalau misalnya itu langsung keluar otomatis.
Ini udah direkam, jadi kalau misal mau ada rekamannya nanti saya kasih ke Pak Denny ya. Belum yel-yel kita dong, Vivin. Oh, mau yel-yel. Biar semangat. Nah, yuk, yel-yel yuk. Yuk. Brawijaya Saharjo. Halo, Isi. Mas. Semangat ya, Mimpi. Yuk, ulang. Yuk, Jangan lemes dong, Vin. Saudaraan. Gimana sih? yuk, Semangat. yuk, semangat yuk, semangat Persahabatan yuk. saudaraan bukan. Yuk. Mungkin ada yang belum tahu Salah. caranya. Iya kan biar bareng-bareng yuk. Aja lupa. Jangan Yuk. lupa. Brawijaya Saharjo, disiplin, Disiplin. bertanggung jawab, persaudaraan, bisa. Bisa. Ya udah ya, dadah semuanya. Bisa. Si Kevin. Ya, dadah.